Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 21040450132 dari kelas BK1C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Dasar filsafat komunikasi. Menurut Arnett tahun 2010, filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal serta membawa kemajemukan ke domain publik. Filsafat komunikasi bergerak pada situasi tertentu, momen, dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri. Robillard tahun 2005, sebagai sebuah konsep, komunikasi dan informasi sangat erat kaitannya, juga menandai lebih dari makna konseptual biasa ketika digunakan dalam teori sosial serta teori filosofis tentang realitas dan kebenaran kehidupan sosial. Hazlitt tahun 1998 mengatakan bahwa pendidikan tentang komunikasi sangat penting sebagai dasar filsafat. Beberapa alasannya yaitu filsafat dan komunikasi berbagi prinsip dasar. 2. Prinsip dasar filsafat berbagi dengan pendidikan sehingga merupakan dasar yang bersifat mutlak. 3. Prinsip komunikasi adalah substantif serta regulatif bagi pendidikan. Komunikasi menopang dan mengembangkan kebebasan, pengetahuan, syarat tujuan, dan kekonsultatifan yang bersifat memfasilitasi pelaku baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pembahasan bagian B, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Menurut Rahmat tahun 2000, terkait dengan bahasan komunikasi, faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan tersebut, menurut Devito Maulana dan Gumelar tahun 2013, dalam komunikasi interpersonal setidaknya memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, proses belajar, membangun hubungan, memengaruhi, bermain, dan menolong. Komunikasi antar pribadi dapat dilakukan dengan menyampaikan atau penangkapan pesan dalam dua cara, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi interpersonal dan antar budaya, kedua jenis bentuk penyampaian ini kadang-kadang menimbulkan sedikit keterbatasan pemahaman, tetapi hal ini dapat diatasi dengan pemahaman yang tinggi oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi terhadap makna bahasa nonverbal dan budaya. Bagian C, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Menurut Nelson Janes tahun 2008, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama, supportive listening. 2. Mengelola situasi bermasalah. 3. Problem management. 4. Mengubah keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi mereka. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Capuzzi dan Gross tahun 2013 mengatakan bahwa keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar terdiri atas keterampilan penampilan, 2. Keterampilan mendengar dasar, dan 3. Keterampilan self-attending. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri atas yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, 2. Keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Janes tahun 2008, yaitu komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan yang kelima, komunikasi mengambil tindakan. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam menyelenggarakan konseling. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.